dipimpin oleh Daidanco Gatot Subroto, Koordinator BKR Daerah Banyumas. Selain pasukan BKR, dalam pelucutan tersebut ikut pula lebih kurang 300 orang pemuda bersenjata bambu runcing. Dengan penuh semangat dan rela berkorban, mereka bergerak bersama BKR Gumbong yang dipimpin oleh Eksodanco Sudarsono Bismo dan Eksodanco Slamet Subiakto sebagai komandan dan wakil komandan peleton. Sedangkan yang menjadi komandan regu adalah Eksbundanco Jurjani, Eksbundanco Bakyoto, Eksbundanco Yatiman, dan Eksbundanco Sumarto. Mereka berhasil memperoleh sebuah truk Dodge, sepucuk SMR, senapan mesin ringan, 40 senapan, dan puluhan pakaian seragam Jepang. Pasukan BKR Kebumen dengan kekuatan satu kompi dipimpin oleh Eksodanco H. Sugondo dan wakil Eksodanco Sudarmin. Adapun komandan peletoni adalah Eksodanco Dimyati, terakhir sebagai mantan lurah Kebumen. Peleton 2 Eksbundanco Sumari dan peleton 3 Eksbundanco Sugito. Bertindak sebagai komandan regu adalah Eksbundanco DS Iskandar, Eksbundanco Sudiro, Eksbundanco Sunario, dan Eksbundanco Solihin. Mereka berhasil memperoleh sebuah sepeda motor, sedan Chevrolet pickup, 3 buah truk, 3 pucuk SMR, 60 pucuk senapan, dan 15 peti peluru. Pasukan BKR Kutoarjo dengan kekuatan satu peleton dipimpin oleh Eksodanco Mto Egiran dengan komandan regunya Eksbundanco Senoai, Eksbundanco Sudarman, dan Eksbundanco Badrun berhasil memperoleh sebuah truk Australia dan 40 senapan. BKR Purworejo juga mengerahkan 2 peleton pasukan dipimpin oleh Eksodanco Sanusi, Seksi I Eksbundanco Susilo Handoyo, Seksi 2 Eksbundanco Suwarijan, dan komandan regu diantaranya Eksbundanco Suwandi. Mereka memaki 2 truk Gurkha ke Sumpiu dan berhasil memperoleh lebih kurang 50 senapan pendek yang dipakai peta. Sejak saat itu, BKR di Kudus Selatan, baik BKR di Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, kekuatan senjata dan angkutannya bertambah. Hal ini menambah pula rasa percaya diri dan semangat tempur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara. Proklamasi 17 Agustus 1945. Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Kudus Selatan. Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dilatar belakangi oleh ketidakpuasan para anggota BKR dan pemuda pejuang karena pemerintah RI belum juga membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Mantan opsir KNIL yang berpangkat mayor di zaman Hindia Belanda, Urip Sumoharjo pun sampai berkata, aneh suatu negara zonder tentara. Urip merupakan satu-satunya opsir bangsa Indonesia asli yang mendapat pangkat tertinggi hingga masa berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Ia lahir di Guron, Sindurajan, Purworejo pada tanggal 21 Februari 1893. Orang tuanya bernama Sumoharjo, seorang mantri guru, cucu dari KRT Wijoyo Kusumo Adipati Trenggalek. Dengan kata lain, Urip adalah cicit dari KRT Purwonegoro, Bupati Ambal Kebumen yang pertama dan terakhir. Maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah RI mengeluarkan maklumat sebagai berikut. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Maklumat ini disusul dengan pengumuman pemerintah tanggal 7 Oktober 1945 yang berbunyi, ini hari telah dilakukan pembentukan tentara kebangsaan di salah satu daerah di Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia. Pemuda-pemuda bekas peta, Heiho, Keigun, dan pemuda dari barisan pelopor telah menyiapkan tenaganya, agar setiap waktu dapat membaktikan tenaganya untuk menentang kembalinya penjajah Belanda.
Pemuda-pemuda dan tentara kebangsaan itu dengan segera diperlengkapi dengan persenjataan agar dengan jalan demikian dapat mempertahankan keamanan umum. 2 hari setelah dikeluarkannya pengumuman pemerintah tersebut, segera disusul dengan seruan Kasman Singadi Maja selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang isinya sebagai berikut. Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan negara Indonesia. Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit peta, prajurit Hindia Belanda, Heiho, Taigun Heiho, Barisan Pemuda, Hizbullah, pelopor dan lain-lainnya. Baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di ibu kota kabupaten masing-masing atau kepada badan-badan lainnya yang ditunjuk oleh Presiden, Kepala Daerah atau wakilnya. Merdeka, maklumat, pengumuman pemerintah dan seruan Ketua KNIP tersiar ke seluruh negeri. Semakin jelaslah bagi rakyat, terutama pemuda yang sejak awal berniat mengabdikan dirinya untuk berjuang melalui kesatuan bersenjata, TKR mendapat sambutan hangat tidak hanya dari pemuda yang telah tergabung dalam BKR, tapi juga pemuda-pemuda lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya unsur pegawai negeri, swasta, guru, pelajar, petani, pedagang, dan santri yang tadinya belum masuk ke dalam BKR, berbondong-bondong masuk TKR, sehingga apabila tidak diadakan pembatasan penerimaan saat itu, pasti kekuatan TKR sangat besar. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo menyusun TKR dengan 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di luar Jawa. Satu di antara 10 divisi TKR di Jawa adalah Divisi V di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Dikemudikan hari dikenal sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang berkedudukan di Purwokerto meliputi daerah Kedu, Pekalongan, dan Banyumas. Bengkel senjata Kebumen. Para pejuang bersenjata di Kedu Selatan terus berupaya keras untuk menambah persenjataan yang dimiliki dengan berbagai cara. TKR Batalion 3 Resimen Mukahar Kebumen mengetahui bahwa di ACW Bandung terdapat sejumlah alat dan mesin selain senapan, pistol, mitraliur, granat yang tidak atau belum dipindahkan dan tidak dibumi hanguskan. Atas saran Kepala Bagian Persenjataan Batalion Letnan 2 Iskandar dan saran teknis Letnan 2 Tirto Hudoyo, maka Mayor Rahmat bersama Letnan 2 Iskandar dan Letnan 2 Tirto Hudoyo pergi ke Bandung untuk mengambil dan memindahkan alat-alat dan senjata ke Kebumen. Mereka dikawal oleh satu kompi pasukan yang dipimpin oleh Kapten Sugondo, Letnani Dimyati, terakhir sebagai Lurah Kebumen, dan Letnan Muda Pratejo. Pemindahan dilakukan dengan menggunakan truk dan kereta api. Mereka berhasil memindahkan beberapa pucuk senjata, 30 mesin bubut, dan sejumlah alat produksi lain. Alat-alat tersebut kemudian dibawa ke Kompleks Sekolah Teknik ST Kebumen untuk melengkapi alat-alat yang telah ada sebelumnya dan selanjutnya digunakan sebagai alat memproduksi senjata, baik senjata tajam maupun senjata api seperti pedang panjang model samurai Jepang, pedang biasa, pistol mitraliur, kaki senapan mesin ringan dan kaki senapan mesin berat untuk pasukan anti serangan udara PASU 12.7 dan M2.3. Dengan demikian Batalion 3 Kebumen memiliki bengkel senjata. Senjata yang dihasilkan digunakan untuk melengkapi persenjataan Badan Perjuangan di Kedu Selatan, agar potensi dan semangat juang meningkat.
Tenaga yang dilibatkan dalam kegiatan produksi senjata terdiri dari 24 orang guru sekolah teknik Kebumen, diantaranya Sanusi, Heru, Sujangi, Dalilan, dan Badaruzaman. 100 orang siswa sekolah teknik Kebumen, 200 orang personil yang dipindahkan dari Bandung. Personil dari Bandung pada umumnya telah berkeluarga, mereka membawa keluarganya tinggal di Kebumen. Keberhasilan produksi senjata di Kebumen merupakan prestasi yang langka, namun hal tersebut juga menjadi beban bagi kesatuan tingkat batalion. Karenanya, bertepatan dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947, atas pertimbangan resimen dan divisi, bengkel senjata Kebumen kemudian diserahkan ke Kementerian Pertahanan RI. Begitu juga dengan personilnya, sebagian besar masuk ke TRI, Tentara Republik Indonesia, termasuk siswa di ST Kebumen, sedangkan guru ST Kebumen kembali bekerja seperti semula. TKR Batalioni Mukahar, Purworejo tidak ketinggalan pula berupaya menambah senjata. Senjata yang berhasil diproduksi adalah granat yang terkenal dengan sebutan granat gombyok. Granat ini adalah hasil karya Letnan II Sunarto, mantan sersan KNIL, yang ditugaskan di bagian persenjataan Batalioni Resimen Mukahar. Granat gombyok mendapat sambutan dan dukungan baik oleh Komandan Batalioni Resimen Mukahar Mayor Koen Kamdani dan selanjutnya diproduksi secara massal. Granat gombyok pada masanya benar-benar memasyarakat. Bengkel granat gombyok di Batalioni Purworejo pun akhirnya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan RI di Yogyakarta. Perubahan nama dan peningkatan status TKR berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 2 tanggal 7 Januari 1946, maka nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Ini berarti bahwa Tentara Keamanan Rakyat hanya berumur 93 hari, yakni sejak tanggal 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Perubahan nama TKR menjadi TRI berdasarkan penetapan Pemerintah No. 2 tanggal 7 Januari 1946. Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian disusul dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 26 Januari 1946. Maka nama Tentara Keselamatan Rakyat disempurnakan dan ditingkatkan statusnya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan TRI menjadi TNI sesuai dengan keputusan Presiden pada tanggal 3 Juni 1947. Tentara Republik Indonesia (TRI) diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dimuat dalam Berita Negara tahun 1947 nomor 24, sebuah perjalanan panjang kelahiran TNI yang genetiknya murni dari rakyat Indonesia yang memiliki nasionalisme kuat. Maka tidakkah mengherankan jika TNI hingga saat ini tidak bisa dipisahkan dan selalu manunggal dengan rakyat. Setelah kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, berselang 2 bulan Presiden Soekarno membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 yang kini menjadi hari jadi TNI. Tentara Keamanan Rakyat ini mengalami perubahan nama sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia. Soekarno menunjuk Supriyadi sebagai Panglima TKR. Supriyadi adalah Komandan Peleton atau Sodanco Tentara Peta. Sebelumnya, dia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat, tapi Supriyadi menghilang sejak pemberontakan di Blitar pada Mei 1945. Sebagian pejuang yakin dia sudah tewas terbunuh tentara Jepang. Soekarno kemudian menunjuk Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum dengan berpangkat Letnan Jenderal.
Pemilihan Urip atas rekomendasi Perdana Menteri Syahrir dan Amir Sarifuddin. Tugas Urip membenahi organisasi tentara yang masih semrawut sebelum dipilih Panglima TNI. Ketika itu, para pejuang dari beragam kelompok berjalan sendiri-sendiri, pangkat dan jabatan pun diatur sendiri. Ada yang mengangkat diri menjadi jenderal hanya karena berhasil merebut JIP Belanda, kata Salim kepada Tempo awal September 2012, melewati pemilihan yang ketat pada 12 November 1945. Akhirnya Sudirman yang masih berusia 29 tahun mampu menyisihkan Urip, Amir Sarifuddin, dan Mujadi Joyo Martono dari barisan Banteng. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta akhirnya melantik Sudirman sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1945, namun sebelum menjadi TKR. Tentara berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945, BKR ini muncul dalam sidang PPKI. Dua orang anggota PPKI yaitu Abikus Cokro Suyoso dan Otto Iskandar Dinata mengusulkan untuk dibentuk sebuah badan pembelaan negara. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai Tentara Heiho, Pembela Tanah Air, PETA, KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Mo Efreni Mukmin. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Namun nama TKR selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI usai kemerdekaan. Banyak upaya sekutu mengembalikan penjajahan sehingga banyak laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan Perjuangan Rakyat. Maka pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah konferensi meja bundar KRMB pada Desember 1949. Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pada tahun 1962. Dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.